قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Hadaratul muhtaram wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Bapak Ibu peserta ta'lim rutin Masjid Jaga Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Faslun arkanul Islami khamsatun. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakah wa shaum Ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Rukun Islam ada 5. Satu, mengucapkan syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, puasa di bulan suci Ramadan. Dan yang kelima, melaksanakan pergi haji ke Baitullah jika mampu melaksanakan haji. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang lalu saya sudah menjelaskan tentang pangkal daripada rukun Islam dan rukun iman serta rukun ihsan. Ingat ya kemarin ya, bahwasanya Rasulullah SAW didatangi oleh sahabat Rasulullah SAW yang tidak dikenal orangnya, lalu meminta diajarkan tentang Islam. Apa itu Islam? Dijawab, Islam itu mengucap syahadat, sholat, zakat, puasa, lalu pergi haji ke Baitullah. Terus ditanya lagi, setelah dia menanya seperti itu, dibenarkan. Yang kedua, bertanya, ajarkan saya tentang iman. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab, terus beriman kepada hari kiamat, dan beriman kepada qada dan qadar, takdir baik buruknya dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu dibenarkan juga. Yang ketiga, minta diajarkan tentang ihsan. Apa itu ihsan? Lalu dijawab oleh Rasulullah SAW, ihsan itu kalian beribadah seakan-akan melihat Allah. Kalau tidak bisa melihat Allah, maka posisikan kita ketika ibadah dilihat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari hadis ini Rasulullah menjawab, yang meminta pengajaran dan dalam rangka mengajarkan kita seluruhnya ini adalah malaikat. Maka yang pertama, pertanyaan pertama menjadi namanya rukun Islam. Yang kedua menjadi rukun iman. Yang ketiga menjadi rukun ihsan. Jadi iman, Islam, iman, ihsan. Nah, rukun Islam dalam kitab ini ada. Itu dari awalnya gitu ya. Awalnya di sini kita akan jelaskan rukun Islam. Nah, rukun Islam ini sebelum saya masuk ke dalam satu persatu dan kita akan jelaskan, maka harus dipahami bahwasanya rukun Islam ini dikenal dengan syariat. Begitu. Dikenal dengan syariat yang mengajarkan kita jalan untuk bisa bertemu dengan Allah. Bagaimana sholatnya benar, bagaimana puasanya benar, bagaimana zakatnya benar, bagaimana hajinya benar. Ini menunjukkan kita akan dituntun untuk bisa mengenal Allah lewat produk hukum, namanya syariat. Nah, produk hukum dalam rukun Islam itu disebut namanya fikih. Itu produk. Jadi perasan daripada rukun Islam itu namanya fikih. Jadi jangan harap kita mau ketemu sama Allah Subhanahu wa taala, bisa bersua dengan Allah kalau ibadahnya saja tidak lulus kualifikasi. Salat mana yang rukun, mana yang syarat, mana yang membatalkan, mana yang mengesahkan, harus tahu. Kalau nggak tahu berarti kita belum pada tataran syariat. Begitu. Maka ilmu fikih ini disebut dengan ilmu syariat karena terperas diintisarikan daripada rukun Islam yang 5 tadi. Nah,
Kalau kita belajar ilmu fikih, ini agak sulit ya Pak, mau dicerna dengan baik kan gitu ya. Mudah-mudahan sih saya paham, Bapak paham. Kadang-kadang saya ngomong aja nggak paham kan. Kadang-kadang gitu. Saya ngomong aja kadang-kadang nggak paham kan gitu. Dengerin aja dah kalau nggak paham. Apalagi yang dengerin kan ya bajian kan gitu, yang ngomong aja nggak paham kan gitu. Kadang-kadang saya suka begitu tuh. Apa ya saya ngomongin kan gitu. Kadang-kadang nggak paham saya kan. Seenaknya aja. Apa? Syariat ini ilmunya namanya fikih. Nah kalau kita berbicara masalah fikih, kemanapun Bapak belajar, di Indonesia kayak, di Arab kayak, di mana kayak, yang namanya ilmu fikih itu membahasnya 4+1. Hanya ada 4 bab, hanya ada 4 penjelasan, ditambah 1. Dan 1 ini kadang-kadang udah hampir nggak ada karena memang syariatnya sudah punah. Penjelasannya ada tapi hukum prakteknya udah nggak ada. Begitu. Ada 4. Tambah 1. Nanti kalau ada kesempatan ya nanti kita tambahin nih biar benar kan gitu. Apa? Biar sebagai batas pengetahuan kita tentang Islam, biar kafah Islam kita. Kalau kita belajar fikih kemanapun, dari mulai kitab yang paling kecil Safinah, naik lagi Fathul Qorib, naik lagi Fathul Mu'in, naik lagi Fathul Wahab, Mahalli dan lain sebagainya, Iqna, itu semua mempelajari fikih hanya 4 doang yang dibahas. Kalau 4 ini kagak bisa, wah bangetannya. Cuma 4 kok, gampang gak gampang? Habis 1, 2, habis 2, 3, habis 3, 4 tuh udah gampang. Tambah 1 jadi 5, udah gampang. Ngapain susah-susah? Kelihatannya gampang gitu ya. Tapi saya pesantren dari tahun 94. Dari tahun 94 itu ngaji fikih, ngaji yang lain-lain dan sebagainya. Itu dari mulai 94 kelar 2008. Ya lumayan deh kan itu bisa masak nasi liwet Pak Haji. Ya Allah ya Rabbi. Jadi kalau kita berbicara masalah ilmu syariat yang diperas daripada rukun Islam, produk turunannya namanya fikih, maka pembahasannya dimanapun, kapanpun, tempatnya di mana saja hanya 4+1. Sama saja. Ya nggak perlu ke Saudi, nggak perlu ke Maroko. Di Al-Hidayah kalau 4 ini bisa udah cukup, ibadahnya aman. Kan begitu. Pertama dalam fikih itu yang dibahas namanya ubudiyah. Kitabnya namanya ubudiyah. Artinya apa? Membangun ibadah antara hamba dengan orang yang menciptakan, dengan zat yang menciptakan, Allah Subhanahu wa taala. Namanya ibadah. Bagaimana sholatnya benar, wudunya benar, puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ubudiyah. Jadi hubungan antara hamba dengan Allah. Yang tahu kita sama Allah aja tuh, namanya kitabul ubudiyah. Kitab ubudiyah. Ada sholat, rukunnya yang membatalkannya, begitu. Ada puasa yang membatalkan rukunnya, syaratnya, kan begitu. Terus semuanya begitu. Jadi ibadah-ibadah yang mahdhah, ibadah-ibadah yang murni hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup yang namanya fikih itu ubudiyah. Pasti manusia itu punya interaksi sosial dengan makhluk yang lain. Karena manusia itu makhluk sosial. Makanya di Indonesia ada Kementerian Sosial. Ada ya? Ada. Udah dibubarin belum? Pernah. Pernah dibubarin ya? Mensos ya. Depsos belum ada Depsos ya. Depsos lu dibubarin tuh bagus tuh. Banyak korupsi katanya. Sekarang ada lagi ya. Jadi ingat banget yang dibubarin Depsos, Depen itu Departemen Penerangan. Saya pernah dapat jamnya tuh Pak dari Bapak Harmoko. Iya. Ada emasnya dikit. Tapi tulisannya Harmoko nggak pernah saya pakai makanya. Saya Suwandi. Masa Harmoko gitu ya. Nah, yang di Kominfo dulu ya, sekarang jadi Kominfo ya. Ya, maka di Indonesia malah ada Kementerian Sosial. Ini menunjukkan bahwasanya manusia itu makhluk sosial, bukan makhluk individualistik. Manusia yang berinteraksi dengan manusia yang lain. Maka dalam usulan fikih, dalam urusan dan rumusan fikih, yang pembahasan fikih itu
Karena kita bergaul dengan manusia, bergaul dengan lingkungan, bergaul dengan alam dan lain sebagainya, diatur kitabnya namanya muamalah. Dari ubudiyah ke muamalah. Apa itu muamalah? Misalkan pinjam meminjam. Bagaimana pinjam meminjam yang benar? Saya punya skill. Skill saya main makan tunjang. Skill bukan itu. Bukan ya. Apa ya skill saya apa ya? Skill saya apa? Ngebekam. Misalkan samping saya punya skill bekam. Tapi tidak punya modal, misalkan buat sewa, buat peralatan dan lain sebagainya. Haji punya, bisa. Ya udah cari tempat yang produktif, kan begitu. Dimodalin, modalnya dari Pak Haji, skillnya dari Ustaz Miftah, berkolaborasi, kan gitu. Dalam bahasa orang lain itu, dalam bahasa kita, dalam bahasa saudara, namanya kan investasi itu. Nah, apa bukan bangun kerjasama, perusahaan bersama, satu punya modal, satu punya skill, bergabung. Dalam bahasa fikih namanya syirkah. Bikin PT, bikin CP, bikin UD, kan gitu ya. PT, CP, UD, kan begitu. Usaha dagang, PT, persoalan terbatas, itu ada aturannya dalam Islam, namanya syirkah. Saya punya kemampuan, punya skill, punya RPH, rumah potong hewan, udah jalan misalkan gitu. Kekurangan modal, Pak Dayat, kurang modal Sat, iya saya tambahin 1 miliar. Enak enteng banget gitu, 1 miliar kasih. Saya jalanin. Namanya dalam bab muamalah qirat, investasi. Wah, itu ada dalam bab muamalah. Qirat, investasi. Memberikan bagian hartanya untuk dikelola sama orang lain, namanya investasi. Nanti masuk bursa saham dan lain sebagainya, itu masuk dalam kondisi qirat, investasi. Macam-macam ini dalam babnya bab muamalah, itu diajarkan situ dalam Islam. Ada lagi sewa menyewa, sewa pulang kampung. Gaya orang ceger pulang kampung. Mau pulang kampung nih, kemana? Ke Setu. Setu loh, mau isi seorang Setu loh, mana kan gitu ya. Saya iya nggak punya Pak, mau kemana saya bingung nih. Yaudah ke Sukabumi misalkan ya. Saya ke Sukabumi nih, mau ke Cigombong misalkan gitu. Jalan saya mau ke Sukabumi, mau pulang kampung, nggak punya mobil. Tapi saya harus bawa beras, harus bawa baju yang banyak. Anak 3 kan nggak mungkin motor, harus punya mobil. Nggak punya mobil, ada mobil di rental, sewa saya. Namanya ariyah, sewa menyewa. Saya punya uang, dia punya mobil, sewa menyewa. Nanti tata mainnya kayak gimana? Dijelaskan dalam fikih, bagaimana sewa menyewa, bagaimana kewajibannya, bagaimana haknya, itu tertulis. Jangan kira Islam itu agama bodong, agama benar. Karena Islam itu ya'lu wa la yu'la alaih, tinggi, nggak ada yang menyamai Islam. Karena aspek terkecil sekalipun diperhatikan oleh Islam. Mana ada agama yang lain kayak Islam? Mohon maaf, urusan cebok aja diatur sama Islam. Pipis udah jongkok. Makanya saya nggak mau jalan-jalan ke mall, Bu. Saya nggak bisa pipisnya berdiri. Nggak bisa saya. Emang nggak punya duit masalahnya. Mall juga nggak punya duit kan gitu. Jadi kalau di mall saya nyari tempat pipis, toilet, yang jongkok itu nggak ada, Pak Ji. Adanya pada berdiri semua. Jangan di mall, aktif di masjid saja. Tidak memfasilitasi jongkok, berdiri. Tadi saya baru ke situ, Bu. Soalnya tadi kondangan. Mau pipis saya gara-gara minum air banyak banget. Nyari kamar mandi ternyata adanya yang berdiri. Waduh, saya bilang gimana ini? Repot ini kan. Islam pipisnya jongkok, cara ceboknya diajarin oleh Rasulullah SAW. Lalu baca doa, Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal wawahisi. Dibaca doa lagi cebok itu. Terus nanti tanahmu kalau bagi laki-laki, kalau saya belum. Misalkan yang sudah mulai
mengalami penurunan prostat gitu ya. Itu harus dehem. Kan gitu. Jadi kalau orang tua itu biasanya kalau pipis deheman mulu. Kan gitu. Belum lagi pipis kalau laki-laki, nggak tahu kalau ibu-ibu nanti belakangan aja. Saya mau ngomongin laki dulu. Misalkan pipis laki-laki, ini anunya nih. Lihat tuh. Ini anunya nih. Kan mirip nih. Mirip. Alat kelaminnya laki-laki diatur dalam Islam. Keseluruhan alat kelamin laki-laki namanya farji. Mohon maaf, farji. Zakar. Salah saya. Zakar. Keseluruhannya namanya zakar. Tapi ada bagian tertentu namanya helmnya. Kalau dalam Indonesia itu helm. Helmnya aja dalam Islam namanya hasyafah. Keseluruhannya farji sampai mohon maaf buat zakarnya itu farji. Apa namanya zakar. Makanya ada zakar tuh, ada bijinya. Biji, batang, kepala itu namanya zakar. Pakai za, jangan pakai zai. Nanti Zakaria itu Nabi kan gitu. Kepalanya doang namanya hasyafah, helmnya doang. Kalau pipis, Bang, ngerti? Kalau pipis laki-laki itu kudu diurut 1, 2, 3 baru dehem. Baru namanya istibro itu tuntas pikir. Menghabiskan apa namanya air yang kecil sedikitnya itu. Apalagi kalau saya belum mengalami, Ustaz Miftah juga belum mengalami. Kalau bapak-bapak yang katupnya udah mulai dol, kan gitu kan susah itu harus diurut. Tapi jangan banyak-banyak juga Bang, diurutnya 10 kali. Yang keluar beda tak? Yang keluar beda, apa yang keluar itu? Nggak tahu aja, ngomongin dulu ntar aja itu. Itu Islam sangat luar biasa. Maka yang dalam kaitannya dengan hak manusia, muamalah itu diatur. Pinjam meminjam, jual beli, diatur. Sewa menyewa, akad siraman. Kita mungkin nggak tahu ya Pak ya. Kalau Ustaz Miftah, bapaknya, abahnya beliau itu petani, ya betul ya. Punya bibit jagung, punya bibit padi, ternyata nggak punya lahan. Gimana caranya nih? Skill ada. Ternyata lahannya punya orang Jakarta, punya Pak Haji Ganda. Telepon Pak Haji, saya boleh nggak ngebabat tanahnya? Boleh nggak saya bagusin tanahnya? Maksudnya saya kelola. Kata Pak Haji Ganda, silakan. Tapi namanya benihnya dari Ustaz Miftah, siap. Benihnya dia tanam. Tumbuh 3 bulan kemudian jagung. Atau 4 bulan kemudian padi. Bagaimana cara pembagiannya? Ada bab, ada fasal namanya mukabbaroh wa muzarra'ah. Akad siraman. Kalau tanahnya milik orang, skillnya punya kita, lalu benihnya punya kita, berapa bagi berapa nanti? Itu ada pembagiannya. Mukabbaroh dan muzarra'ah. Itu akad siraman. Begitu dalam Islam, luar biasa. Jadi Islam itu sangat luar biasa. Ada lagi namanya ji'alah, sayembara, tapi bukan SDSB. Dulu kan saya suka melihat nih SDSB ya kan ya, di warteg kan gitu banyak kan SDSB, ceger. Kalau SDSB mah apa sih panjangannya? Sumbangan dana sosial berhadiah. Buntut, kayak ketawa aja sih. Buntut. Zaman saya kecil itu zaman buntut, saya masih kecil. Workas, iya workas. Ogel kan gitu, pakong, wawe zamannya itu. Saya ditanyain aja nomor. Berapa nomornya? Kan gitu dianggap taipak saya. Kayak coyung pak saya kan dipanggilin. Berapa nomor? Tanya, ada orang gila ditanya nomor berapa? Yuk zaman. Ada bab ji'alah, sayembara yang benar. Kalau sayembara yang benar tuh kayak SDSB, buntut itu nggak benar, itu ada haramnya. Tapi kalau ada bab namanya ji'alah, sayembara, selalu dulu pernah diajarkan itu. Zamannya zaman kerajaan. Kalau anaknya lagi sakit di raja, kalau ada orang yang bisa mengobati, jika wanita saya angkat jadi anak. Kalau laki-laki saya ambil mantu. Begitu. Ternyata sembuh. Nah ini babnya ji'alah. Contoh, zaman Rasulullah SAW ada namanya sayembara. Ada sahabat Rasulullah. Ini mulutnya kalau ngomong jadi Pak, selalu jadi. Jadi sekecap nyata gitu ya. Apa kalau bahasa sini apa?
Hah? Apa? Mujarab. Mujarab mah bahasa Arab dong Pak. Masih ceger. Ces plus. Oh, saya setuju. Ces plus. Mandi. Ya kalau mandi mah bahasa Jawa. Ces plong. Saya baru pengen ngomong itu tuh. Ini orang ces plong ngomongannya nih. Dia lagi berkelana, lagi jalan-jalan, masuk satu perkampungan kaya. Cuma nyasar dia tuh ceritanya, masuk ke perkampungan itu dalam rangka nyasar. Suatu ketika dia minta air karena minta tolong. Ya Allah, kehabisan modal, kehabisan bekal, minta tolong. Minta air dong sama sedikit makanan kalau boleh. Ditolak, setiap pintu nolak. Karena orang kampung situ menutup dengan orang lain, tertutup dengan orang lain. Ditolak. Akhirnya dia keluar dari kampung itu dengan rasa kecewa gitu ya. Sahabat Rasulullah ini. Nanti saya sebutkan siapa sahabatnya. Kecewa beliau. Lalu ketika keluar dari kampung itu, dilalahnya tiba-tiba begitu ya. Dilalah itu tiba-tiba kepala sukunya disengat kalajengking. Disengat akrab, kalajengkingnya lagi langka, warnanya putih bening. Jadi konon kalau ada turut kepercayaan di dalamnya, kepercayaan orang Arab, kalau disengat kalajengking warna putih, jadi pasti mati aja. Kalau yang hitam, disengat kalajengking warna hitam, ada kemungkinan hidup. Tapi kalau disengat kalajengking putih, itu orang Arab itu punya turut kepercayaan. Mitosnya orang Arab itu mati kan. Nah, kepala sukunya disengat sama kalajengking warna putih. Orang udah ngeliat, ya mati dah. Dia cari dokter, dia cari tabib, dukun, para haji semua dikumpulin. Ngobatin nggak ada yang sembuh. Sampai satu ketika karena dia nggak sadar, nih kepala sukunya nggak sadar, bangun, melek. Yang bisa nyembuhin saya adalah orang yang minta air tapi kalian tolak. Itu orang pada kaget semua. Waduh, yang kemarin tuh, yang tadi tuh kita omelin, dikejar. Ternyata orang ini masih belum jauh, Pak. Sahabat Rasulullah ini belum jauh. Datang ini para kaumnya, para suku ini, minta tolongin. Saya kalau misalkan nggak ada kepala suku bakal diserang ini kampung kita sama orang lain. Kepala suku saya ampuh, kepala suku saya hebat. Kalau nggak bisa mati kita semuanya bisa habis. Kata sahabat yang semua, ogah. Kenapa kok nggak mau? Lah kemarin lu minta air aja kagak dikasih, medit lu. Koret. Buntut gasiran. Merkiwit. Ucrit. Merek hese. Meredet. Jahe. Buntut gasiran. Saya nggak tahu ya Bu. Kenapa kalau orang pelit dulu orang ceger bilangnya dasar lu buntut kutilang, pantat kutilang. Nggak ngerti itu. Kenapa Bang bisa tahu nggak? Saya nggak tahu tuh orang ceger kalau ada orang medit, orang koret, panggil dasar lu buntut kutil pantat kutilang gitu. Pas saya lihat pantat kutilang itu warnanya kuning. Kenapa ya? Kan saya juga nggak tahu dah. Udah nggak usah diurus. Kutilang tadi mau pengajian. Katanya udah kamu mana pelit, saya nggak mau. Kan gitu. Minta tolong gitu. Menurut Impen itu mimpi dalam bahasa agama kita namanya ilham. Ilham itu bahasa agama, Pak. Kata ketua adat kami, yang namanya orang yang ditolak itulah yang akan bisa menyembuhkan saya, katanya gitu. Maka Anda yang harus bisa menyembuhkan. Kata si orang tadi begini, boleh. Tapi kalau emang sembuh, saya minta 100 ekor onta. Siap? 100 ekornya, yang ontaknya satu itu humrun ni'am. Ontanya warnanya merah. Jadi 100 ekor onta warna merah. Humrun ni'am. Bu, jangan kaget. Humrun ni'am itu hari ini saya tahu itu. Karena saya pernah nanya sama kawan saya, hari ini tahun-tahun ini. Itu satunya itu 320 juta. Kurs rupiah. Sekarang 320 juta. Kalau mobil apa itu? Expander. Ya. Apa Calya? 320 juta mobil apa? Masa nggak tahu? Carry mah 17 juta. Mesinnya jadi mantap, panas. Apa? Innova. 300-an apa Bang Dayat? Ya
Innova, kalau enggak Xpander Rush lah gitu ya. Kagak ada yang tahu harga mobil. Jadi jual beli mobil. Ya pokoknya 300 jutaan ya. 320 juta itu kata teman saya. Itu kali 100 Bu. Kali 100 berapa itu? Sekian. Banyak. Beli cendol tenggelam nih masjid. Saking banyaknya Bu. Kata orang-orang yang karena memang butuh dengan kesehatan orang kepala sukunya, siap kami terima asal sembuh. Iya. Datang. Dilihat kakinya udah memar. Kakinya udah biru. Susah ini kayaknya. Kan gitu. Ketika melihat ditakut-takutin lagi. Saya nggak jadi 100. Berapa? 200. Siap asal kepala suku sembuh. 200. Siap. Diambil Fatihah, diambil air. Ambilin air. Ambil air. Taruh. Dia bacain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tiup. Nah, tiup sama dia. Minumin. Berapa banyak? Setengahnya. Nah, terus setengahnya gorengin. Setengah diminum, setengah disiramin. Dilalahnya sembuh. Dilalah kioko. Ujuk-ujuk. Dumandaan. Tiba-tiba sembuh. Kok bisa Pak pun sembuh? Padahal tidak bisa dilakukan sama dukun-dukun dan dokter pada saat itu. Sembuh. Begitu. Lalu dikasih 200 ekor. Dia bawa kepada Rasulullah SAW. Di tengah jalan ini para sahabat ini bingung. Ini onta halal apa haram? Belum ada hukum soalnya Bu. Ini onta halal apa haram? Kalau Ustaz Miftah halal. Mana ada onta cap babi? Pasti halal 200. Kan begitu. Onta halal apa haram? Halal apa haram? Datang kepada Rasulullah ngomong, ya Rasulullah, ada orang digigit kalajengking, saya minta upah. Lalu kata Rasulullah, kok kamu bisa nyobain, bisa ngobatin? Hebat kamu bisa ngobatin. Pakai apa? Kan panjenengan ngomong ya Rasulullah. Jenengan kan bersabda, mendauhkan Al-Fatihatu lima quri'at lah. Fatihah itu dibaca buat apa aja bisa. Begitu katanya. Yang sakit dibaca Fatihah sembuh. Anak nakal dibacain sembuh. Kan begitu. Yang nggak punya duit baca Fatihah cari. Pokoknya Al-Fatihatu lima quri'at lah. Fatihah dibaca untuk apa aja boleh. Kebutuhannya apa aja. Silakan kebutuhannya apa saja. Jadi nggak kudu minta doa dari kiai, sendiri bisa. Self service. Wah, luar biasa self service. Lalu kata Rasulullah SAW, kenapa? Emang betul saya baca itu. Ternyata setelah diminumkan sembuh ya Rasulullah. Itu saya minta hadiah 200, minta bayaran 200 ekor unta. Kira-kira itu halal apa haram? Rasulullah nggak jawab. Apa kata Rasulullah? Mana bagian saya? Mana bagian saya? Loh, kok begitu ya Rasulullah? Kan saya yang ngajarin. Berarti halal apa haram? Halal. Orang kata Rasulullah, mana bagian saya? Dikasih Rasulullah semuanya aja Rasulullah. Enggak boleh. Karena kamu yang main, kamu yang ikutin, kamu yang melakukannya. Sebagian buat kamu, sebagian buat saya. Yang sebagian buat saya bagi lagi untuk kepentingan umat Islam. Itu Rasulullah. Kalau Ustaz Miftah dibagi sebagian, dibagi nggak masjid? Enggak. Nah, ini beda. Zaman dulu sama zaman sekarang beda. Zaman dulu kan Rasul, kalau yang ini kan tukang bekap. Beda kan gitu. Ya Allah, setelah terjadi kayak begitu, ini dinamakan ji'alah. Boleh dibaca kasroh, ji'alah. Boleh dibaca dhammah, ju'alah. Ada babnya nanti. Namanya bab musabakoh. Musabakoh itu bab apa namanya? Bab untuk melakukan sayembara. Jadi sayembara berhadiah boleh. Bapak nabung di bank, kelipatan 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta. Di 5 juta ternyata Bapak dapat undian berhadiah. Kata Bank BSI, ini Bank BSI, Bank Syariah Indonesia, Bank Syariah. Katanya gini, Bapak karena Pak Dayat karena sudah ikut nabung 5 juta, Bapak berhak ikut diundi. Kalau namanya keluar boleh pergi haji
dengan kondisi gratis. Oh begitu, diundi, trek. Ternyata keluar namanya Bapak Hidayat. Pergi haji, begitu. Kan Haji Sulam kan dari situ. Haji Sulam tukang bubur. Dapat mobil Mercy kalau dia mah ya. Jadi itu pergi, itu namanya babnya ya sayembara. Jika memenuhi kriteria yang ditentukan syariat, silakan. Tapi kalau tidak memenuhi kriteria yang tidak memenuhi syariat, jangan dikerjakan. Itu namanya bab jihad. Ada dalam bab muamalah. Kalau bikin PT, bikin persyarikatan, bikin badan usaha, yayasan kan begitu ya. Masjid kan ada masjid-masjid yang tertentu di bawah yayasan. Seperti Andi Galib, Masjid Jami Haji Andi Muhammad Galib kan ada yayasannya. Yayasan Ibnu Hajar. Yayasan punya unit masjid, punya unit sekolah. Nah itu pembentukan yayasan itu hukumnya halal apa haram? Boleh apa enggak dalam Islam? Kan begitu kan? Maka nanti diatur dalam bab muamalah. Ada lagi yang pegawai suruh masuk koperasi, mau nggak mau, suka nggak suka, seneng nggak seneng, masuk koperasi. Potong setiap bulannya berapa tuh? Berapa persen bisa kalau koperasi? Gaji bapak dipotong berapa? Gaji dipotong berapa buat koperasi? 2,5%, banyak amat. 2%, banyak amat pak. 0,2 gitu. Nanti setiap tahun dibagikan sisa hasil usaha kan begitu ya? Di koperasi itu. Saya nggak tahu soalnya saya nggak pernah masuk koperasi pak. Saya pernah masuknya koperasi Wahana Kalpika, naik angkot maksudnya kan gitu. Koperasi itu naik koperasi, masuk koperasi. Nah pembentukan koperasi itu dengan keuangan yang demikian itu diperkenankan atau tidak? Itu babnya bab muamalah. Hubungan interaksi sosial antara manusia dengan manusia diatur dengan syariat namanya muamalah. Sekali lagi, manusia itu makhluk sosial, butuh teman, butuh lawan bicara, butuh berinteraksi sosial dengan yang lainnya. Maka ada bab nomor 3 namanya kitabun nikah. Bab nikah. Bagaimana cara membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Itu kan interaksinya sama manusia, bukan sama jin tuh. Bukan sama Allah, tapi sama sesama manusia. Maka diatur dalam bab namanya bab nikah. Siapa yang boleh dinikah, mana yang nggak boleh dinikah, siapa yang boleh jadi wali, mana yang nggak boleh jadi wali. Wali yang pertama siapa, yang kedua siapa, yang ketiga siapa, yang keempat siapa. Jangan tahu-tahu kawin langsung wali hakim. Ada yang kayak begitu, kan begitu. Kita punya anak wanita masih gadis, maka kudu ditanya, Neng, tong, kan begitu. Neng aja Neng, ada laki-laki datang nanya, kamu itu udah punya pacar apa belum? Kalau belum mau dilamar, kira-kira kamu mau apa enggak? Namanya siapa? Si Fulan bin Fulan. Oh dia ya, orangnya soleh pak. Terus kamu mau apa enggak? Diem. Anak cewek, berarti Anda setuju. Itu bagian gadis. Kalau yang janda, nggak bisa. Pokoknya lu kudu sama dia ya Neng, diem aja gitu. Kenapa? Berarti setuju? Enggak pak, kan gitu. Saya punya pengalaman pahit, punya pengalaman getir. Maka harus punya pertimbangan. Kayak begitu. Antara bikr sama sayyid. Itu diatur dalam bab nikah. Nikah itu nggak selamanya runut, nggak selamanya lurus, nggak selamanya lempeng. Kadang ada aja aralnya, kadang ada aja onaknya, kadang ada aja halangannya. Kalau kawin mah saya baru tahu gara-gara sendok aja bisa berantem. Saya gara-gara sendok bisa berantem, pernah berantem gara-gara sendok. Lo bener pak. Waktu itu pas sendok sendok biasa. Saya kan dulu waktu kawin pertama itu kawin dalam artian baru gitu ya, punya sendok cuma 3, 2 dipakai, yang satunya kemana nih kata saya, cari kan gitu, saya cari kanan kiri nggak ketemu, kan marah-marah aja tuh bini, ada saya kok marah-marah mulu gara-gara sendok, pas saya beli aja nih 1 lusin kan gitu, nggak tanya sendoknya emang dia bawa di dalam tasnya, dia bawa waktu di sekolah gitu, pas dia minta maaf deh ya, aku minta maaf ya, emang kenapa? Tadi udah marah-marahin kamu, kenapa? Sendok ternyata saya bawa, gue cekek lu. Habis lu, saya ngomelin lu. Cuma saya nggak berani, begitu nggak berani. Dalam hati, gue cekek lu dalam hati. Kalau diomongin, habis saya. Habis. Oh di sini aja kelihatannya gaya kan gitu. Di rumah mah diketok centongnya dia marah.
Bukan cuma saya, Amrin juga. Apalagi ini, abang berani nggak? Ada tentara 3, kami tentara, kami TNI, tidak takut istri. Yang gua, ada video, takut, ada saya dikirimin. Kalau bisa Miftah, Gede badan doang ya. mas kawin aja belum kelar. Ya Allah, itu bab nikah. Tidak selamanya lurus, tidak selamanya langgeng. Ada aral, ada godaan, sehingga ternyata nggak ketemu nih kawin. Maka diperkenankan ada satu namanya talak. Solusi itu, bab talak itu bab nikah, tapi solusi pernikahan. Tapi kata Allah, abghadul halali indallahi at-talaq. Perkara halal tapi saya benci, saya nggak suka tuh yang namanya kayak gitu-gitu kan. Namanya talak, cerai. Itu Allah sama Rasulullah ada yang kayak begitu. Nah, talak itu banyak macamnya. Kalau dari laki-laki kepada istri, dari laki-laki kepada istri, sengaja tidak sengaja mengeluarkan kalimat yang nadanya talak, maka jatuh hukumnya talak. Contoh, pulang aja deh lu ke rumah. Itu beta resonata tuh. Kalimat talak itu. Iya kan? Pulangkan saja. Itu kalimat talak itu. Awas, jangan sampai laki-laki ngomong kayak gitu. Pulang sana ke rumah. Talak. Talak. Begitu. Talak. Itu namanya cerai. Ada cerai yang dari wanita. Ada cerai dari wanita. Wanita digebukin tiap hari, dipukulin tiap hari. Apa namanya, KDRT ya, kekerasan dalam rumah tangga. Dipukulin, digebukin tiap hari. Makanya saya tanya sama ibu, Bu, mendingan mana nih Bu? Punya suami jenderal digebukin tiap hari, tapi punya suami hansip diciumin tiap hari. Mendingan mana? Jenderal udah kadung, kagak ada yang mau jenderal mah. Hansip. Ibu mendingan mana? Punya suami jenderal digebukin tiap hari, tapi punya suami hansip tiap hari ciumin. Oh, dua-duanya enggak. Kalau saya mah Bu, jawabannya begini, jenderal tapi diciumin tiap hari. Enggak ada pilihannya. Enggak ada tapi pilihannya. KDRT nih. KDRT dipukulin tiap hari. Setelah dipukulin, mending hanya cuma dipukulin, nggak dikasih nafkah lahir, nggak dikasih nafkah batin. Maka lihat dalam sighah ta'liq di belakang buku, laki-laki ingat tuh di dalam buku kawin. Jika ada istri tidak dinafkahi 6 bulan berturut-turut, lalu tidak ridho, dia membayar 10.000, maka jatuh talak. Itu sighah ta'liq itu. Aduh, enak, apalagi kalau ada kopi. Gak ada kopi apa ini? Belum. Oh, belum. Ini kan air kelurahan. Iya. Mohon maaf Bu, mohon maaf. Ustadz kan kalau air jeruk juga doyan. Pak Dayat, air jeruk doyan apa enggak? Sama Ustadz juga doyan. Jangan dipikirin Bu, jangan dipikirin, ibu mah pada perasaan sih. Nah, ada talak yang jatuhnya dari istri. Istri menggugat kepada pengadilan, istri menggugat kepada kantor urusan agama, jatuh talaknya. Namanya fasakh. Namanya khulu. Khulu. Kalau dari laki-laki talak, dari wanita namanya khulu. Asal mengembalikan mas kawin, simbol aja. Mas kawinnya apa? 110.000 dikembaliin. Bayar 10.000 sama KUA, jatuh talaknya. Namanya fasakh. Mohon maaf, bukan fasakh. Khulu. Namanya khulu. Kalau dari laki-laki talak, dari wanita namanya khulu. Ada cerai, lantaran cerainya ini karena adanya penyakit. Ada penyakit pada wanita. Cerainya ini lantaran kena penyakit. Tapi penyakit yang boleh dicerai itu wanita cuma 2. 1 namanya rotak, 2 namanya koren. Bahasa Arab itu Bu. Nanti saya jelasin satu. Tenang aja, tenang. Rotak itu begini. Ada si fulan kawin sama cewek.
malam pertama udah buka-bukaan. Ya biasa namanya nikah. Buka-bukaan. Ketika buka-bukaan karena gelap, saat mau melaksanakan hubungan biologis ternyata kelaminnya laki-laki nggak bisa masuk. Pas diterangin ternyata rotak. Rotak itu rapat daging alat kelaminnya. Jadi alat kelamin wanita rapat sama daging. Maka secara hukum fikih langsung akhir. Talak namanya. Talaknya namanya fasakh. Fasakh. Satu, itu rotak namanya. Yang kedua koren. Koren itu kalau tadi rotak itu rapat daging, ini rapat tulang. Masuk sih ke lubang, ada dilihatin, oh ada lubangnya. Tapi baru masuk sedikit udah ngebeletuk. Ya ini gimana ya caranya mandi ya kan gitu. Udah jelas banget kan itu. Ini laki-laki nih. Ini lubangnya nih. Kelihatan ada lubangnya ada, tapi ketika masuk loh kok nggak bisa masuk nih, ngadu gitu. Pas ke dokter RSUD Pasar Rebo dilihat, Pak ternyata di dalam kelamin istri bapak ada tulangnya, namanya koren, otomatis cerai, otomatis cerai. Nah ini ada kasus yang baru, saya lihat podcast Deddy Corbuzier, Open the Door, apa namanya? Close the door. Itu open the door ya. Close the door. Dia kan Dedi. Close the door. Saya lihat ada podcast Pak. Ada laki-laki kawin 6 bulan sama istrinya. Sama istri padahal dokter ini. Dokter ini kawin. Ternyata ketika mau berhubungan nolak. Sampai 6 bulan. Ternyata ketika hari ke-6 bulan ke-6 akhirnya dipaksa bisa-bisan, udah 6 bulan kawin mas kagak kan begitu. Dipaksa bisa-bisan ternyata yang istrinya itu laki-laki. Jadi kawin laki dengan laki, maka otomatis langsung cerai. Itu termasuk dari bagian fasakh. Jangan hati-hati kan gitu. Ya, jadi gay, lesbi itu nggak sah dalam pernikahan, maka nggak boleh itu kayak begitu. Atau mohon maaf ya, mohon maaf. Wanita juga boleh bu. Contoh wanita, contoh ya, mohon maaf. Bapak punya perjanjian sama saudara, sama teman sejawat dan sebagainya, akan menikahkan anak dengan anaknya, anak kita dengan anaknya. Contohnya Sidul sama Jenab, dikawinin tuh kan, dari kecil tuh dinikah gantung misalkan gitu. Gede, ketemu, seneng. Ternyata mohon maaf, laki-lakinya burungnya nggak bisa bangun. Maaf. Iya misalkan, pas kawin nggak ngomong, setelah resepsi gede-gedean nggak bisa misalkan. Maka kalau wanita itu ngomong sama walinya, Pak, ternyata pilihan bapak itu nggak bisa asyrokol, nggak bisa mahalul qiyam. Maksudnya bagaimana Neng? Itunya ngampleh Pak, kan begitu. Malu udah kemaerot katanya kan. Maka otomatis fasakh. Jadi tolak itu talak, cerai, khulu dari wanita, lalu fasakh. Ada halnya tidak tiga ini, tapi cerai yang zaman jahiliyah. Cerai zaman jahiliyah. Apa cerai zaman jahiliyah itu? Namanya jihad. Namanya jihad itu menyamakan istri kita dengan orang tua kita yang wanita. Contohnya begini, dalam Islam tentu ada syariat jihad itu gara-gara namanya wanita Haulah, sahabatnya Rasulullah. Sahabat senior ini wanita, tapi satu waktu Haulah ini zaman Rasul, zaman jahiliyah, diginin sama istri, sama suaminya. Anti alayya kadhahri ummi. Kok kamu mirip punggungnya ibu saya, disamain sama ibunya. Maka menurut Haulah ini talak ini, karena dia disamain sama ibu. Orang jahiliyah datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, zaman jahiliyah ketika saya belum Islam, ini namanya talak, cerai, karena kita disamain sama ibu. Bagaimana bagi Islam ini? Bagaimana? Rasulullah nggak bisa jawab. Beberapa saat nggak bisa jawab. Sampai satu waktu turun surat Al-Mujadalah, boleh.
dibaca al-mujadilah juga boleh. Laqad sami'a qaulal lati tujadiluka. Itu yang ngadu siapa? Haula. Kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Maka kata Rasulullah, itu jatuh talak. Maka kamu nggak boleh jangan dulu, nggak boleh kumpul dulu, karena jatuh talak. Makanya hati-hati. Kalau suami nyamain dengan ibunya, hati-hati. Kok Neng, hidung kamu kok mirip ya sama hidung mak saya? Waduh, talak itu talak. Masak, kalau masakan enggak, bagian badan. Kalau masakan kamu mirip loh sama masakan ibu saya, beda, itu mah masakan. Kalau bagian tubuh, makanya Bu, kalau laki-laki udah pengen ngomong gitu, kamu kok mirip banget, langsung copot mulutnya. Diam, jangan banyak ngomong. Aku cerai, gitu. Bahaya kan gitu ya. Hati-hati, jangan sampai ngomong kayak gitu. Sumpah bukan centongan gitu. Nah ini namanya talak. Hubungan suami istri, hubungan anak dan lain sebagainya dijelaskan dalam Kitabul Munakahat, Kitabul Nikah. Itu dalam Islam. Nah manusia tadi makhluk sosial, berinteraksi dong, kan begitu ya. Ada kalanya pinjam meminjam, jual beli, sewa menyewa dan lain sebagainya. Kadang ada hal yang bikin masalah. Ada masalah pidana. Saya minjem, ternyata mobilnya dibawa kabur. Saya pinjam duit, ternyata nggak dibayar. Itu kan hal pidana dan perdata. Maka dalam Islam ada bab nomor 4 setelah ubudiyah, muamalat, munakahat, ada namanya Kitabul Jinayah. Jinayah yang mengatur tentang hukum, baik pidana atau perdata. Bagaimana kita mau ngadu sama kepolisian, bagaimana yang jadi pidana kan gitu. Nah, dalam pidana ini salah satunya pembunuhan. Kan begitu. Yang paling disorot dalam Islam itu pembunuhan. Ada pembunuhan 3 jenisnya. Contoh, namanya qatlul amdi, membunuh dengan sengaja. Artinya apa? Dia membunuh dengan alat membunuh. Contoh, nusuk orang pakai pisau. Pisau alat membunuh bukan? Nah iya, kalau orang ketusuk pasti mati. Kalau nggak percaya. Terus ada senapan kita tembakin ke orang, mati. Emang alat membunuh. Maka namanya qatlul amdi, pembunuhan disengaja. Kalau ada pembunuhan kayak begini, maka tidak ada hukuman lain, kisos. Nyawa bayar nyawa, kuping bayar kuping, mata bayar mata, hidung bayar hidung, tangan bayar tangan. Islam tuh langsung dikisos. Tapi ada tingkat kedua pembunuhan, namanya pembunuhan qatlu shibhul amdi, membunuh tapi nggak pakai alat pembunuhan. Contoh, saya lagi ngajar begini nih, ditinggal tidur Bapak Dayat. Ditinggal tidur, ternyata di sini ada penghapus, saya lemparin, pernah tok, langsung sawan, apa namanya, kaget, mati, misalkan ini misalkan, mati. Saya tanya sama ibu, penghapus alat pembunuh apa bukan? Alat ngapus kok, alat pembunuh, bukan alat pembunuhan. Maka karena membunuh dengan alat yang bukan membunuh, namanya qatlu shibhul amdi, tapi faktanya mati. Maka orang yang kayak gini nggak boleh dikisos, harus fadiyatun mughalladhatun, harus pakai diyat mughalladhah, harus hukuman berat. Apa? Bayar 100 ekor onta. Nah, makanya nggak usah bunuh orang. Tapi kalau nggak sengaja, misalkan ada anak kecil, kita lagi ngaji nih, kan sering ya Bu, ceger dulu tuh, Haji Harun. Dulu kan muridnya Haji Harun, mau ngaji bawa kayu kelor segini, Haji baca, nggak bisa, ceprek, langsung begitu, sekali, ngaji baca lagi, nggak bisa lagi, cepret 2 kali, nggak bisa lagi 3 kali, pulang, buang-buang waktu gua loh, katanya, gitu ngaji. Jadi 3 kali salah pulang. Anak sekarang kalau digebukin begitu, itu apa? Polisi itu guru tuh. Makanya hati-hati. Apa namanya? HAM. Nggak pakai burger tapi HAM. Hak asasi manusia. Iya, makanya guru cuma suruh istighfar doang. Benar. Nggak punya kebebasan. Dia dibatasi sama. Tapi didikan orang dulu, masya Allah luar biasa. Saya nggak pernah melihat, Pak. Mohon maaf ya. Saya nggak pernah melihat orang ceker itu blow on, bodoh dalam masalah agama. Saya pengetahuan saya dulu orang ceker dulu pasti paling kagak baca Quran pintar. Nggak tahu kalau orang ceker sekarang, saya kagak tahu. Orang ceker dulu kan gitu ya.
Kenapa? Karena orang ceger dulu itu didikannya didikan agama. Malu, Bu. Pak, kalau ada anak nggak bisa baca Quran itu malu. Kalau sekarang anak nggak bisa baca Quran, biasa aja. Tapi giliran bahasa Inggris nggak bisa, matematika nggak bisa, gimana? Panggil guru les. Saya pernah, Pak, dipanggil guru ngaji, dibayar, mohon maaf, dibayar 2,5 juta. Minggu berikutnya saya nggak mau datang lagi. Kenapa? Karena dia punya kakak tua, ada pelatih, bayarnya 3,5 juta. Saya bilang, kakak tua diajarin ngomong 3,5 juta. Saya ngajarin aja 1,5 juta, kagak. Gitu. Kalau mau lebihin dikit. Dia kagak mau, ya udah sih kagak mau ngaji. Udah jauh banget dari Ceger ke BSD. BSD Pak, kira jauh kan gitu. Dekat kan gitu. Ya Allah, sampai kayak begitu. Mohon maaf ya. Ini pembunuhan namanya qatlul syibhul amdi. Alatnya bukan alat pembunuhan. Ada lagi namanya qatlul khata, pembunuhan tersalah. Sama nanti diatnya mughaladzah juga. Diatnya mukhafafah, bukan mughaladzah. Bersalah, contohnya bagaimana? Memang membunuh dengan alat pembunuhan tapi nggak sengaja. Tersalah. Contoh, dia pemburu nih. Dia pemburu. Burunya buru babi misalkan. Ada babi liwat, dia tembak, ceder. Ternyata yang lewat Ustadz Miftah. Ketembak dia. Ketembak dia. Jangan Ustadz Miftah, kasihan. Di Depok ada babi liwat ditembak, ceder. Ketika ditembak, yang jadi ternyata setelah babi manusia, si Muni Keder. Film babi ngepet tuh, Bu. Setelah ditembak kan ternyata manusia. Nah, karena dia mati tertembak dengan peluru kita, hukumnya qatlul khata, pembunuhan bersalah. Orang kita pengen bunuh babi kok jadi orang. Contoh lagi, Susana jadi Dayang Sumbi, punya anak namanya Sangkuria. Kata Susana begini, kata Dayang Sumbi, Sangkuria, hari ini ibu kok pengen makan jantung kijang, cariin ya. Gua ketemu Pak. Akhirnya dilepas anjingnya tuh yang ikut, si Tumang namanya. Tumang lari. Ketika lari dipanah, diambil jantungnya. Ternyata si Tumang itu manusia, Pak. Manusia. Dalam ini kan legenda ya. Dalam Islam kalau ada kejadian kayak gitu namanya qatlul khata, pembunuhan bersalah. Bentuknya manusia, bentuknya anjing, tapi sejatinya manusia. Itu namanya qatlul khata, pembunuhan bersalah. Maka nggak boleh dihukum seperti qisas. Hukumnya diat mukhaffaf, harus dilepas. Begitu itu pembunuhan. Jadi ada jinayat tuh. Kitab namanya ubudiyah, yang kedua muamalat, yang ketiga munakahat, yang keempat namanya jinayat. Nah, yang kelima ini saya jelasin sedikit aja. Jangan sampai nggak selesai nih. Karena minggu depan kita harus pindah pasal. Yang kelima ini nggak pernah dibahas, tapi hukumnya masih ada sampai hari ini. Namanya Kitabul Atiq, bab pembebasan. Bahkan Rasulullah SAW hadir, datang untuk membebaskan para budak. Yang ada budak itu contohnya Bilal bin Rabah, Sumayyah, Yasir, itu budak itu. Zaman itu banyak sekali budak. Abu Lahab punya budak paling cakep, Suwaibah al-Aslamiyah. Suwaibah. Kata Abu Lahab, pamannya Rasulullah SAW, ketika Rasulullah lahir, Suwaibah, kamu lulus, kamu Bebas. untuk merdeka, bebas. Karena saya lagi seneng. Abu Lahab seneng ngebebasin budak paling top, padahal jadi rebutan orang. Suwaibah pada saat itu, Abu Lahab. Nah, budak ini dalam aspek fikih ada 3. Namanya mukattab yang pertama. Budak mukattab. Mukattab itu apa? Begini. Jika saya mati, kata tuannya, ada omongan tapi, jika saya mati, maka budak yang ini semuanya merdeka. Maka mati tuannya, merdeka semuanya. Mukattab. Bebas. Yang mati budaknya duluan, ya udah kagak merdeka, budaknya mati gimana? Tuannya mati berarti budaknya merdeka. Mukattab. Ada yang nomor 2 namanya mudabbar. Nah, ini yang boleh dapat zakat. Ini kayaknya kita udah dapat zakat ini. Jadi asnaf zakat itu nomor 8 itu adalah budak, ya kan? Ada asnaf yang nomor 8 budak. Contohnya begini. Kata tuannya, kalau kamu bisa bayar 200 juta, maka kamu akan bebas. Kamu akan merdeka. Maka dia datang ke Masjid Al-Hidayah, Pak, tolongin saya budak. Kalau saya bisa bayar 200 juta,
maka saya bisa merdeka. Kasih zakat. Budak-budak bar namanya. Budak-budak bar. Kasih. Pindah lagi sama ini, kumpul 200 juta. Dia kasih ke tuannya, Tuan, ini 200 juta saya bayar, merdeka. Budak bar. Namanya budak bar. Ada budak yang nomor 3 yang dalam Islam tidak akan pernah merdeka kalau selama punya anak. Namanya ummil walad. Mohon maaf. Budak itu nggak ada harganya, nggak sama sekali ada harganya. Ummil walad itu apa? Budak yang melahirkan tuannya. Contoh, ini contoh saja. Saya punya budak wanita, cantik, cakepnya, tingeli, manisnya luar biasa. Siangnya kerja, nyapu, ngepel dan sebagainya. Malamnya mohon maaf, saya gauli misalnya. Sekali, 2 kali, 3 kali saya gauli. Ternyata hamil sampai melahirkan. Ketika melahirkan kok anaknya laki-laki, misalkan pas lahir anaknya laki-laki, maka perintah tuan